Hari ini Om Senang akan mengajarkan kalian cara untuk gemuk apa kurus. Gimana sih caranya? Bingung. Jangan lupa subscribe, like, share, lonceng jangan lupa. Yang penting lu hidupnya lebih positif aja deh, happy. Yang penting itu menjadi lebih baik semuanya, lewatinnya gampang. Ini sebenarnya masalah bukan dari diri kita sendiri ya. Masalah ini muncul karena kebanyakan orang itu di luar sana banyak yang body shaming. Kadang kok gemuk banget, gila, naik berapa kilo, atau ih kok lu kurus banget sih. Padahal orang itu gemuk atau kurus, yang penting happy. Lu udah kalah sama orang itu. Meskipun lu punya badan yang lebih bagus, tapi lu nggak happy, hidup lu lewatinnya nggak menyenangkan. Sedangkan si orang gemuk atau si orang kurus, dia dengan badannya itu dia happy, ya kenapa enggak. Cuman ini menjadi masalah. Nah, kalau misalkan kalian ingin kurus atau gemuk, itu cuma namanya surplus apa defisit kalori. Surplus tuh maksudnya lebih, kalau defisit kurang kalori. Kalau misalkan kalian makan produk-produk yang udah ada kemasannya tuh ada nilai gizinya, itu kan kalian bisa baca nilai kebutuhan manusia sehari itu 2000 kalori misal. Nah, setiap orang manusia itu cc-nya beda-beda, kayak mobil, ada yang 1000 cc, ada 2500. Nah, kalau 1000 cc dia minum bensinnya lebih kecil, lebih dikit. Tapi kalau misalkan cc-nya 2500 bocor nih kayak minum air. Nah, itu sama dengan manusia. Nah, tiap-tiap orang beda. Ada yang badannya gede banget, dia butuh kayak The Rock nih misalkan. Dia butuh kalorinya sehari itu misalkan 4000 kalori. Nah, kalau orang kayak kurus kayak gua nih, Om Senang, kurus paling cuman butuhnya 1800 misalkan. Jadi kalau satu hari lu misalkan butuh 2000 kalori, lu baca tuh di kemasan, misalkan dia satu kali lu minum, satu kali serving itu 200 kalori, lu butuh satu hari 2000 kalori. Kalau lu mau gemuk, lu harus minum itu 10 botol. Nah, kalau misalkan lu satu hari surplus 200 kalori, pasti berat badan lu naik. Nah, kita berat badan naik atau turun itu ada yang cepet banget, ada yang lambat. Ada yang mau gemuknya cepet, ada yang gemuknya pelan-pelan tapi gemuk. Ada yang kurusnya juga cepet, ada yang lambat. Nah, efeknya apa? Kalau gemuk kecepatan, pasti larinya ke perut ujung-ujungnya. Nah, kalau gemuk kecepatan, biasanya tuh larinya di buncit, di perut. Karena kalau misalkan kalian makan malam, kita udah nggak ada aktivitas, dia pasti larinya ke perut semua tuh. Nah, kalau misalkan orang pipinya, tangan segala macam udah agak gedean, tapi perutnya pasti lebih buncit karena larinya ke sono. Nah, kalau orang dari gemuk banget ke kurus terlalu cepet, itu ngefeknya tuh kayak nih, gua ada fotonya, lu lihat kulitnya nggak keburu ngikutin kecepatan badannya turun. Itu jadi ya kulitnya lepas dari posisinya yang biasanya gemuk. Nah, itu juga nggak bagus. Ada kok orang gemuk banget mengecil tapi butuh waktu yang lama banget, tapi dia nggak bergelambir kulitnya. Nah, itu yang kecepatan juga nggak baik. Nah, kalau misalkan lu mau kurus, itu defisitin aja. Tadi misalkan lu butuh kalori 2000, lu makannya cuma 1500. Tiap hari lah lu begitu, lama-lama pasti kurus turun. Nah, tergantung kalau lu mau turunnya cepat apa turunnya lambat. Menurut gua yang ya turuninnya nggak usah terlalu banyak, badan lu juga nggak kaget dia jadinya. Kalau misalkan orang mau gemuk sama mau kurus, gue bilangnya modalnya gedean yang mana? Gedean yang mau gemuk. Karena kalau mau gemuk, lu butuh surplus kalori. Jadi yang biasanya lu makan cuma 2000, lu harus makan 4000. Dan kalori itu bisa didapat banyak macam lagi. Yang kita makan tuh ada karbohidrat, ada lemak, protein. Nah, itu udah macam-macam. Nah, kalau misalkan karbohidrat yang kita makan kebanyakan, itu kan murah ya, karbohidrat murah, kayak nasi itu termasuk karbohidrat. Lu makan nasi aja tuh yang banyak. Lama-lama badan lu jadinya gemuknya lemak. Kalau misalkan lu mau yang gede dan lean, bersih, maksudnya keren dah body lu makannya tuh protein. Karbo penting nggak? Makannya full protein yang nggak juga. Setiap orang tuh ada kebutuhannya, karbohidratnya pasti berapa, proteinnya pasti berapa, lemaknya pasti berapa. Nah, kalau misalkan lu kebanyakan karbohidrat, jadinya ke lemak. Nah, kalau lu kebanyakan protein dan protein lu nggak pakai, itu jadinya jadi lemak juga. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau protein lu makan, protein tuh ngefeknya apa? Dia membenarkan sel-sel. Nah, kalau lu nge-gym pas lu ngangkat, besoknya
dada lu sakit, itu tuh lu punya otot segini. Dia membesar, dia kan sobek nih, ada renggang-renggangnya di dalam sini. Tugasnya protein adalah ngisi kosong-kosongnya ini. Jadi pas lu ngepam, setelah ngepam lu masukin whey lah, protein segala macam. Di saat lu pas lagi ngembang-ngembangnya, besok pagi menyusut, pasti menyusut. Tapi dia udah nggak nyusut balik lagi kayak dulu, dia udah keisi sama protein-protein. Nah ini fungsinya protein untuk ngisi yang sobek tadi, isi balik lagi, besok dipam lagi, sobek lebih isi, lebih gede lagi, lama-lama makin gede. Nah kalau protein lu nggak nge-gym nih, kan otot lu nggak ada yang sobek. Protein saat masuk ke dalam tubuh lu, dia bingung, yang mana yang sobek, gue pasti benerin yang mana. Kalau lu nggak pakai proteinnya, dia bakal dirubah sama tubuh lu otomatis jadi lemak. Cuman lemaknya nggak gitu banyak, nggak kayak karbo. Nah karbo juga banyak macam. Kayak misalkan lu makan nasi sama ubi, itu ada tingkat pemecahan dia jadi gula, itu ada prosesnya. Dan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah kalau lu makan nasi, lu bandingin makan nasi sama ubi. Ubi itu dipecahin sama badan lebih lama, nasi lebih cepat. Jadi kalau lu makan nasi nih, jam 12 lu makan nasi, jam 2 lu udah lapar, nilai karbonnya sama si ubi. Nah kalau si ubi lu makan jam 12, jam 4 baru lapar. Nah itu juga lu pasti baca banyak perbedaannya, karbo mana yang pecahinnya lebih lama. Nah kalau mau lu lebih nyaman, pas tidur lu makan karbo yang pecahnya lebih lama. Jadi waktu lu lewatin malamnya tuh, paginya lu nggak sakit mah banget tuh, nggak terlalu kelaparan lah, masih ada cadangannya. Nah balik lagi, kalau misalkan lu mau gemukin dan bersih, ya lu makannya protein. Protein itu dari mana aja? Daging lah, salmon lah, daging sapi lah. Daging sapi juga mengandung whey, ya yang susu-susu itulah, itu bagus. Terus juga kacang-kacangan. Dan harga overall makanan protein itu lebih mahal daripada karbo. Paling murah apa? Telur. Tuh, murah tuh, telur. Putih telur tuh. Kuningnya jangan kebanyakan kolesterol jadinya. Nah, kalau misalkan lu protein juga kebanyakan nggak dipakai, biasanya jadinya apa? Jerawatan lah, bisulan lah. Nah itu tanda-tandanya lu berarti proteinnya kebanyakan, ototnya nggak ada yang sobek. Nah gue kasih tahu lagi, kenapa orang beratnya sama 100 kilo, tapi kok temen lu yang A badannya 100 kilo, isinya lemak semua, gede banget, gendut banget. Yang 100 kilo badannya berotot banget, tapi lebih kecil dari yang temen lu yang gemuk. Nah ukuran lemak di dalam tubuh 100 gram tuh segini misalkan. Otot 100 gram paling cuma segini. Jadi kalau sampai badan lu, kalau lu nge-gym ya, dia ada timbangan yang bisa ngukur tingkat lemak lu berapa persen. Jadi kalau misalkan lu mau hitung otot sama lemak, kenapa beratnya sama tapi bentuknya lebih gendut, lebih gede? Karena bentuk lemak sama bentuk otot dihitung sama massa beratnya itu beda jauh. Jadi jangan bilang lu beratnya berapa, 100 kilo, ya 100 kilonya apa, lemak apa otot. Nah banyak orang yang bilang, gue mau kecilin perut nih, perut gue gede banget, gue mau kecilin perut, gimana caranya? Banyak yang gue mikirnya tuh udah salah kaprah, sit up terus sampai bego tuh, sit up terus, makannya tetap. Olahraga itu paling 10% dari effort badan lu. Itu makanya ada yang bilang you are what you eat. Lu kalau makan lemak mulu, lu sit up 100 kali, otot tuh di dalam hidden treasure nih, otot lu tuh di six pack banget tuh, tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena ketutupan sama lemaknya. Lu harus makannya yang dibenerin. Lu buang defisit dulu, defisit kalori. Nah lu bayangin, satu boba milk aja itu kalorinya berapa banyak, gulanya berapa banyak. Lu kalau suruh lari, lu pasti berapa jam tuh buat buang tuh boba. Jadi kalau gua, mendingan gua nggak makan daripada gua pasti lari 200 kilo buat ilangin si boba tadi misalkan. Gue sih mendingan nggak usah makan, karena lemak di perut itu las. Menurut gua las yang bisa dipangkas. Orang kalau diet pasti pangkasnya apa dulu? Pipi dulu lah, lengan dulu lah, paha dulu, perut terakhir. Jadi kalau lu punya dosa di perut gede banget, waduh, udah jadi ekosistem nih, udah keras nih. Itu mau, waduh,
Kesian yang lain, nanti waktu lu diet pasti, ih kok itu ngobat ya teman gue yang ngobat tuh, tapi perutnya masih ya meskipun agak kecilan kelihatan kayak orang sakit. Padahal memang begitu standar. Jadi kenapa ada yang bilangnya gue mau gemuk bulking tapi lean bulking? Dia untuk meminimalisasikan dosa di perut. Karena orang kalau mau gemuk nge-gym bisa namanya bulking. Jadi lu gedein dulu badan lu. Kenapa bisa digedein? Saat lu makan kalori lebih gede, lu ngangkat kalori, energi, cc lu jadi gede. Jadi lu biasanya kalau badan lu cuman 50 kilo, lu cuman bisa angkat bench press misalkan. Bench press cuman 20 kilo. Tapi lu kalau berat, makanya kalau temen lu ada yang gendut, lu ajak gym. Overall pasti gue bilang ngangkatnya berat-berat. Karena dia kalorinya gede, powernya gede. Waktu dia ngangkat gede, lu baru bisa gede, baru bisa sobek. Tapi kalau lu ngangkatnya segitu-segitu aja, ya nggak sobek-sobek, ya proteinnya mau ngisi apa, nggak ya begitulah. Nah ada yang bulkingnya ngasal, bodo amat, pokoknya gue kalori gue pasti surplus, ya gue tetap nge-gym juga. Nanti kalau udah gede banget, dosanya itu yang buangnya setengah mati. Ya plus minus, lu cepet gede, badan lu gede banget nih, tangannya segede gini, tapi ototnya di dalam ternyata cuma segini. Makanya dia ngangkat meskipun gede nggak bisa berat. Dan kalau nge-gym menurut gua, dan number one is the important thing is posisi. Lu kalau posisinya nggak bener, lu narik nggak bener, ngangkat nggak bener, satu bisa keseleo. Dua, otot yang lu mau angkat, yang lu mau benerin, yang lu mau gedein itu nggak sesuai dengan apa yang lu mau. Itu postur udah pasti bener. Dengan postur yang salah, lu bisa ngangkat lebih berat, jauh lebih berat daripada orang normal. Kalau posisi lu bener, lu belum tentu bisa ngangkat segitu berat. Itu bahaya juga. Gua kurus. Lu ngomong doang, lu pernah gemuk gak? Gua pernah gemuk. Waktunya nggak lama, paling cuma nggak nyampe sebulan kali. Gitu. Caranya gimana? Ada namanya obat Cina namanya tuh. Kianpi. Itu isinya ginseng, apalah. Lu pas makan, efeknya lu nafsu makan banget dan ngantuk tidur. Jadi makan tidur, lama-lama gemuk. Nah, kebiasaannya orang kurus itu nggak nafsu makan. Nah, kalau misalkan lu udah ningkat nafsu makan, tapi yang tadi gue bilang, kos untuk menggendutin itu gede karena lu pasti surplus. Beda sama orang mau kurus. Orang kurus tinggal gak usah makan, beres. Kalorinya defisit, ya lu kurus, simple. Tapi kalau lu mau gemuk, ya ada yang pasti lu tambahin. Misalkan lu sehari makannya cuma 50.000, lu pasti jadi 150.000 makan. Itu juga lu bisa pilih. Lu yang tadi gue bilang, lu mau yang gemuk bersih apa gemuk dosa. Kebanyakan perut. Kalau mau lebih banyak dosa, lebih murah, cuman tetap makannya yang biasanya lu sehari cuma 50.000, itu naik bisa 100.000. Tapi kalau lu mau gemuknya yang bersih, bisa 200.000, 500.000, belum suplemennya. Ya gue bilang kalau orang-orang tajir yang udah ada duit, lu mau badan lu bagus mah gampang banget, banyak suplemennya juga yang bagus. Lu kata whey susu gym itu aja harganya kenapa ada yang murah banget, ada yang mahal, padahal gramannya sama. Itu kandungan di dalamnya itu beda. Yang murah tuh sampah, protein sampah itu. Lu kalau lu bandingin sama protein yang harganya mahal jauh. Jadi itu harga sama produk nggak bisa bohong ya. Ya pokoknya kalau lu mau gemuk dosa, ya lu tinggal banyakin aja tuh karbo, tuh nasi tuh murah tuh. Lu makan tuh yang banyak nasi. Terus biasanya kalau kita kan makan 3 kali sehari, misalkan makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam mungkin jajan lah ya. Nah kalau misalnya lu mau gemuk, ya lu pasti 2 jam makan. Waktu gua kemarin gemuk dibantu apa sama promo online lah. Jadi jam 10 makan, jam 12 makan, jam 2 makan, jam 4 makan, jam 6 makan, pokoknya makan terus. Perutnya gue nggak boleh kosong, dan itu surplus banget. Dan kalau misalkan lu mau
tahu lu punya kalori butuhnya berapa, yang tadi gue bilang kan beda-beda. Itu ada kalkulatornya, nanti gue kasih linknya di bawah. Lu tinggal buka, lu tinggal masukin karakter lu gimana. Misalkan beda lo sama orang yang bangun tidur nggak ngapa-ngapain, kerja cuma di rumah tidur, sama beda sama kuli misalkan yang dia pasti ke pasar angkat berat-berat. Tuh lu ada datanya di situ, lu tinggal pilih tuh lu yang mana. Lu ada olahraga gak, lu masukin aja semua, umur lu berapa, tinggi lu berapa, nanti keluar kebutuhan lu sehari kalorinya berapa. Misalkan lu dapat 2500 nih, lu lagi tentukan nih, lu kalau mau gemuk sama mau kurus, hitung dulu, lu set dulu nih makanannya mau yang mana. Ribetnya di sini doang, tapi kalau misalkan ini udah ada, lu udah tinggal lanjutin aja lah, nggak ada masalah. Nah itu kalau misalkan lu butuh 2500 kalori yang tadi gue bilang, lu mau yang dosa apa yang bersih. Kalau yang bersih lama, ntar baru jalan seminggu lu udah kok nggak naik nih, males gue. Nah kalau misalnya lu mau yang dosa cepet, ya tadi karbo gue bilang. Nah itu juga ada kalkulatornya, lu bisa hitung sehari lu makan nasi itu berapa gram, itu kalorinya berapa, lu jumlahin tuh. Misalkan lu tadi butuh 2500, lu mau naikinnya 3000 kalori deh sehari. Nah lu hitung, berarti sehari lu pasti makan berapa, makan telurnya berapa, ayam kulitnya pada adanya itu semua ada kalorinya. Misalkan ayam dapat 40 kalori, nah itu juga di ayam beda-beda. Kalau ayam yang dada doang nggak pakai kulit, itu proteinnya lebih gede, karbonya lebih kecil. Nah itu kebutuhan karbo, protein, lemak itu pun beda-beda setiap orang. Nah itu juga ada rumus-rumusnya lagi, nanti gue kasih di bawah, lu bisa hitung sendiri kalau lu mau hitung. Kalau lu nggak mau hitung, yang tadi gue bilang makan dosa aja nggak apa-apa. Kalau lu mau gemuk gampang, makan aja terus yang banyak. Nah kalau mau kurus, itu kan ada yang bilang nih, gue minum airnya gemuk. Waduh, gue sih tetap nggak yakin tuh minum air doang. Jajannya itu yang ngeri, sama aktivitasnya kurang. Kalau misalkan nggak beraktivitas, nggak ngapa-ngapain, lu hitung di kalkulator nih, lu cuma butuh 1500. Nah makanan tetap ada hitungannya gue bilang. Jadi apapun yang lu masuk 1500 itu lu pasti surplus deh lu. Kenapa bisa gemuk, lu pasti surplus. Itu ada sainsnya, ada hitungannya. Jadi gue bilang, yang bilang minum air doang gemuk, gue nggak yakin itu. Soalnya apapun yang lu makan itu masuk dihitung. Ini masuknya berapa kalori, butuh badan lu cc-nya berapa, dihitung juga. Pasti lu makan lah, nggak makan mati dong orang. Jadi gue bilang sih, semua balik lagi. Kalau cewek malas olahraga, ya kurangin makan. Makannya apa? Ya balik lagi sama kayak gemuk nih, kosnya lebih gede. Lu makannya buah, makan sayur. Lu tahu harga salad nih sama harga, misalkan harga burger lah, itu bisa-bisa mahalan harga salad sekarang. Buah lebih mahal, sayur lebih mahal daripada makanan yang nggak sehat. Nah itu kosnya juga gede. Nah yang mau nggak gede apa? Banyak ubi murah, ubi, kacang hijau tuh lu beli aja, lu bikin bubur kacang hijau tuh murah tuh. Beras merah juga bisa. Telur balik lagi itu bagus banget buat makan siang. Sama alpukat sih paling. Kalau lu mau yang nggak tahu ya, nggak semua orang doyan ya, oatmeal juga bagus. Oatmeal bagus tuh, jadi dia pecahnya lama tuh karbonya dibanding nasi ya. Kurangin nasi lah. Kalau lu mau kurus dan gemuk, ya tadi gue bilang, lu masuk dulu ke dalam kalkulatornya, lu hitung kebutuhan lu kalorinya berapa. Habis itu lu masukin di situ makanan-makanannya yang lu doyan. Yang penting lu happy lah lewatinnya, nggak sengsara. Yang lu doyan aja masukin di situ. Kalau lu mau gemuk, naikin dari targetnya 2500 jadi 3000. Kalau lu mau kurus, ya turunin 200 lah, jangan banyak-banyak lah, ntar lu shock lagi kan. Itu lu kalau disiplin, balik lagi disiplin ya, disiplin pasti nanti pasti turun atau naik, pasti, udah pasti. Itu karena ada sainsnya, ada hitungannya. Nah kalau misalkan menurut lu, kenapa gue waktu itu pernah gemuk, gue cuma mau nunjukin ke orang. Gue kalau ditanya, kok lu nggak gemuk-gemuk sih, gue selalu bilang apa? Belum waktunya. Kalau gue udah gue nggak pikirin duit lagi, gue nggak mau pusingin finansial,
Gue nih aslinya doyan makan. Gue berkorban irit makan seadanya yang gue nggak doyan. Itu demi apa? Ya demi keluarga lah, demi ya usaha lah apa segala macem. Kalau misalnya udah fine semua, gue nggak masalah, gue gemuk. Dan kemarin gue beberapa waktu gemuk cepet banget, itu gue cuma nunjukin ke orang gue bisa gemuk, cuman gue memang belum mau. Dan saat gue merasakan gemuk dan balik kurus lagi sekarang, gue lebih happy kurus. Gue naik tangga ngap naik tangga ngap, gue kerja tuh 3 lantai, gue bisa naik ke atas turun ngap, berasa banget. Pas gemuk celana nggak muat, mau duduk ngap. Pas kurus enteng banget, ringan, dan hidup gue lebih happy. Ya semua gue bilang balik lagi, kita nggak bahagia karena body kita itu kebanyakan dari eksternal, dari omongan orang. Kalau misalkan kita nggak pentingin omongan orang, yang penting kita happy aja. Gue liat temen gue ada yang gemuk banget, sekarang makin gemuk, dia happy, ya gue juga happy liatnya. Gue juga nggak perlu, ih kok lu gemuk banget sih sekarang. Itu hal-hal yang nggak perlu lu bahas deh kalau lu ngomong sama temen lu atau lu ngumpul sama siapa. Body shaming is not good lah, itu negatif buat orang. Lu membuat hidup orang tidak bahagia. Tapi gue tetap ngajarin kalau lu memang mau gemuk dan kurus, ya tadi hitungannya cuma begitu doang, surplus apa defisit, that simple. Nggak simpel-simpel amat sih, lu pasti hitung dulu, lu pasti hitung. Ya lu ada effort lah kalau memang lu mau. Tapi kalau menurut Om Senang, lu gemuk dan lu happy, atau lu kurus dan lu happy, itu lebih penting daripada lu mikirin ngomongan orang. Mencibir aja, ntar udah gemuk, gemuk banget sekarang, kok nggak kurus-kurus, salah lagi. Pas udah kurus banget, salah lagi. Susah orang zaman sekarang hidup nih. Yang penting lu happy lah. Tapi kalau misalkan lu punya body yang proporsional, itu positif juga buat hidup lu sih. Cuman butuh effort. Kalau sampai lu mengejar body bagus tapi lu jadi nggak happy, sengsara, bunuh diri bisa. Aduh, gue stres nih, badan gue nggak bagus-bagus, rugi juga. Mendingan happy aja ya. Makan apa? Makan sikat, makan, besok mati nggak ada yang tahu. Ya kalau misalkan lu udah makan nih, leher gue berat, kolesterol, minum obat kolesterol, jadi banyak-banyak, udah gitu aja. Mau makan durian doyan, makan sono, besok mati nggak ada yang tahu, rugi banget lu. Kalau misalkan gue ada dengar cerita dulu, makan kambing nggak? Enggak. Durian makan nggak? Enggak, takut mati. Habis itu minum bir, minum nggak? Enggak. Merokok nggak juga. Lalu ngapain hidup? Nggak menikmati hidup. Yang penting happy udah. Tapi jangan berlebihan. Kalau misalkan sampai amit-amit kena kanker tenggorokan, gue yakin tuh ngerokoknya udah gila-gilaan tuh. Habis itu kena ginjal, misalkan minumnya bukan air lagi tuh, udah minum bir mulu kali. Yang jantung kena jantung, ya kebanyakan lah. Kalau masih normal-normal aja mau makan aja, nggak usah stres. Itu semua balik lagi dari pikiran. Kalau pikirannya, aduh baru minum makan dikit udah, aduh kepala gue puyeng nih, itu mah dari pikiran lu juga bisa juga itu. Sugesti bilangnya ya. Makanya yang penting lu happy, tapi jangan terlalu banyak baca-baca yang negatif, yang nakut-nakutin. Mau mati aja, besok mati juga ada yang tahu. Tapi selama lu hidup lu happy, lu udah cobain semua, ya lu matinya tenang, nggak penasaran gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, share, lonceng jangan lupa. Yang penting lu hidupnya lebih positif aja deh, happy. Yang penting itu menjadi lebih baik semuanya, lewatinnya gampang.